Langit sore itu tampak mendung, seolah ikut merasakan kegelisahan di dada Raka. Tangannya sedikit gemetar saat ia merapikan kerah kemeja yang sengaja ia pilih paling rapi. Kemeja itu bukan yang mahal, tapi bersih, disetrika dengan hati-hati sejak subuh. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari di mana ia akan duduk berhadapan langsung dengan orang yang paling menentukan masa depannya, calon mertuanya. Rumah Pak Wiryo berdiri kokoh dengan pagar besi tinggi. Halamannya luas, tertata rapi, mencerminkan pemiliknya yang disiplin dan tegas. Setiap langkah Raka menuju pintu depan terasa berat, seperti membawa beban bertonton di pundaknya. Ia datang bukan hanya membawa niat baik, tapi juga harapan besar, restu untuk menikahi Sari, perempuan yang selama ini ia perjuangkan dengan sepenuh hati. Di ruang tamu, suasana terasa dingin meski sore itu tidak hujan. Pak Wiryo duduk tegak di kursi kayu, sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Di sampingnya Ibu Sari hanya diam, sesekali menunduk, seolah tahu percakapan ini tidak akan berjalan mudah. Sari sendiri duduk sedikit menjauh, wajahnya pucat, matanya sembab, jelas menahan cemas dan takut. Raka membuka pembicaraan dengan suara sopan, penuh hormat. Ia memperkenalkan diri kembali, menjelaskan niatnya, menceritakan pekerjaannya, rencananya ke depan, dan kesungguhannya menjaga serta membahagiakan Sari. Ia berbicara dengan jujur, tanpa dilebih-lebihkan. Setiap kata ia susun hati-hati, berharap bisa menyentuh hati seorang ayah. Namun Pak Wiryo hanya mendengarkan tanpa ekspresi. Tidak ada anggukan, tidak ada senyum, bahkan tidak ada tanda setuju ataupun tidak. Hingga akhirnya setelah hening cukup lama, Pak Wiryo menarik napas panjang. "Raka," ucapnya pelan namun tegas, suaranya terdengar berat dan dingin. "Saya orang tua. Saya tidak bisa melihat hanya dari niat baik dan cinta." Kalimat itu langsung menghantam dada Raka. Ia berusaha tetap tenang, menahan debar jantung yang semakin cepat. "Terus terang saja," lanjut Pak Wiryo, menatap Raka tanpa berkedip. "Saya belum bisa merestui hubungan kalian." Kata "belum" terdengar seperti penolakan mutlak. Ruangan terasa semakin sempit. Raka menelan ludah, tenggorokannya kering. Ia sadar, bantahan apapun hanya akan terdengar seperti alasan. Sari menunduk. Air matanya jatuh satu persatu ke pangkuannya. Ibu Sari mencoba membuka mulut, tapi urung bicara. Semua orang tahu, keputusan ini datang dari kepala keluarga. Raka berdiri, menundukkan badan dengan hormat. "Saya mengerti, Pak," katanya pelan, menahan getar di suaranya. "Terima kasih sudah jujur." Tidak ada jabat tangan, tidak ada pelukan perpisahan. Raka melangkah keluar rumah itu dengan perasaan hancur. Begitu kakinya melewati pagar, ia berhenti sejenak. Dadanya sesak, matanya panas, tapi ia menolak menangis di tempat itu. Dalam hatinya ia bergumam, apakah cinta memang tidak pernah cukup? Apakah perjuangan selalu harus dibayar dengan rasa hina terlebih dahulu? Langkahnya menjauh dari rumah itu, membawa pulang satu hal yang jauh lebih berat dari penolakan. Tekad untuk membuktikan diri, meski jalan di depannya terasa panjang dan menyakitkan. Malam turun perlahan, tapi beban di dada Raka justru terasa semakin berat. Lampu kamar kosnya menyala redup, memantulkan bayangan tubuhnya yang terduduk lemas di tepi kasur. Dasi yang tadi siang masih terikat rapi, kini tergeletak sembarangan di lantai. Kemeja yang ia banggakan terasa seperti kain yang menertawakan dirinya sendiri. Kata-kata Pak Wiryo terus berputar di kepalanya, berulang-ulang, seperti rekaman rusak yang tak mau berhenti. "Saya tidak mau anak saya hidup susah hanya karena cinta." Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya sejak ia mengenal arti tanggung jawab, ia merasa begitu kecil. Bukan marah, bukan benci, hanya lelah. Lelah karena merasa sudah berusaha, tapi tetap dianggap belum layak. Ponselnya bergetar. Nama Sari muncul di layar. Raka menatapnya lama, ragu untuk mengangkat. Ia tahu suara di seberang sana mungkin akan membuat pertahanannya runtuh, tapi ia akhirnya menekan tombol terima. "Mas," suara Sari terdengar serak, jelas habis menangis. Raka menutup mata,
Iya, tak ada kata-kata indah, hanya isak yang tertahan, nafas yang tersendat, dan kesunyian yang panjang. Aku minta maaf, kata Sari akhirnya. Ayahku keras, aku sudah coba bicara, tapi... Bukan salah kamu, copot Raka cepat meski suaranya sendiri hampir pecah. Aku ngerti. Diam lagi, kali ini lebih menyakitkan. Apa kamu capek? Tanya Sari pelan, hampir berbisik. Kalau kamu mau berhenti, aku bakal ngerti. Kalimat itu seperti pisau yang perlahan menekan dada Raka. Ia ingin berkata tidak, ingin berkata aku akan bertahan, tapi lidahnya terasa berat. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan kemungkinan terburuk, melepaskan. Setelah panggilan berakhir, Raka berdiri dan berjalan ke jendela. Lampu-lampu kota terlihat jauh di bawah, berkilau tapi terasa dingin. Ia teringat masa-masa awal bersama Sari, tawa sederhana, mimpi kecil, janji-janji polos yang terasa begitu tulus. Tapi kini, semua itu seolah kalah oleh satu hal yang tak bisa ia pungkiri, realitas. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah mencintai berarti harus siap dihina? Atau justru menyerah adalah bentuk cinta yang paling dewasa? Malam itu Raka hampir mengirim pesan yang paling ia takuti. Pesan perpisahan. Jarinya sudah mengetik separuh kalimat, lalu berhenti. Ia membaca ulang, lalu menghapusnya, berkali-kali. Ia teringat wajah Sari yang selalu percaya padanya. Juga teringat tatapan Pak Wiryo, bukan hanya tatapan menolak, tapi tatapan seorang ayah yang takut anaknya salah pilih. Disitulah Raka mulai sadar, penolakan itu bukan sepenuhnya kebencian. Ada ketakutan yang tersembunyi di balik kerasnya kata-kata. Raka duduk kembali, menatap cermin kecil di dinding. Wajahnya tampak letih, matanya merah, tapi ada sesuatu yang masih menyala di sana. Ia berbicara pelan pada bayangannya sendiri. Aku memang belum sampai, tapi aku sedang berjalan. Air mata akhirnya jatuh, bukan karena lemah, tapi karena jujur pada diri sendiri. Ia menangis tanpa suara, membiarkan semua kecewa tumpah. Setelahnya ia menghela napas panjang, nafas orang yang baru saja bertahan dari keinginan menyerah. Malam itu Raka mengambil keputusan penting. Ia tidak akan pergi, ia juga tidak akan memaksa. Ia akan bertahan dengan cara yang bermartabat. Jika restu belum datang, maka tugasnya bukan mengeluh, tapi bertumbuh. Ia mengirim pesan singkat pada Sari. Aku capek, tapi aku belum selesai. Tolong percaya ya. Sari membalas tak lama kemudian. Aku percaya. Aku tunggu. Raka tersenyum tipis. Di tengah gelapnya malam, itu cukup untuk menyalakan kembali harapan. Bukan harapan yang naif, tapi harapan yang tahu bahwa jalannya panjang dan menyakitkan, namun layak diperjuangkan. Malam itu Raka tidur dengan mata sembab dan hati berat, tapi untuk pertama kalinya sejak ditolak, ia tahu satu hal pasti. Ia belum kalah. Hari-hari setelah penolakan itu berlalu dengan lambat, seperti waktu yang sengaja diseret, agar Raka benar-benar merasakan setiap luka yang tertinggal. Pagi-pagi sekali ia sudah bangun, bukan karena semangat, tapi karena pikirannya tak pernah benar-benar tidur. Penolakan Pak Wiryo masih terasa seperti bayangan yang terus mengikutinya kemanapun ia melangkah. Di tempat kerja, Raka menjadi lebih pendiam. Ia tetap bekerja seperti biasa, menyelesaikan tugas-tugasnya dengan rapi, tapi pikirannya sering melayang. Ia menyadari satu hal penting. Selama ini, ia terlalu sibuk membuktikan diri menurut versinya sendiri, tanpa benar-benar mencoba memahami orang yang menolaknya. Suatu sore, Raka duduk sendirian di warung kopi kecil dekat kos. Di sana, ia mendengar obrolan dua orang tua yang tak sengaja membuka pikirannya. Mereka berbicara tentang anak, tentang ketakutan kehilangan, tentang rasa bersalah jika salah memberi restu. Kalimat sederhana itu membuat dada Raka terasa hangat sekaligus perih. Ia akhirnya bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana kalau aku berada di posisi Pak Wiryo? Untuk pertama kalinya, Raka mencoba melihat penolakan itu bukan sebagai penghinaan, melainkan sebagai bentuk perlindungan seorang ayah. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Pak Wiryo, bukan untuk mencari kelemahan, tapi untuk memahami latar belakangnya. Dari Sari, Raka mengetahui bahwa Pak Wiryo tumbuh dari keluarga miskin. Ia pernah gagal dalam usaha, pernah melihat ibunya menangis karena kekurangan,
dan bersumpah dalam hati tidak ingin anaknya merasakan hidup yang sama. Kerasnya Pak Wiryo bukan karena benci, tapi karena trauma masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Raka terdiam lama setelah mendengar cerita itu. Ada rasa malu yang perlahan muncul. Selama ini, ia datang dengan hati penuh tuntutan, ingin diterima, ingin diakui, tanpa benar-benar bertanya apa yang ditakutkan oleh seorang ayah. Malam itu, Raka menuliskan semua pikirannya di buku catatan kecil. Ia menulis tentang egonya, tentang rasa sakitnya, dan tentang kesadarannya yang baru tumbuh. Ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia masih sering ingin dipuji, ingin dianggap hebat, ingin cepat diakui sebagai calon suami yang layak. Namun di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat yang mengubah cara pandangnya. Aku tidak perlu terlihat hebat, aku hanya perlu menjadi pantas. Sejak hari itu, sikap Raka mulai berubah. Ia berhenti mengeluh pada keadaan, ia berhenti membandingkan dirinya dengan pria lain. Ia juga berhenti membahas penolakan Pak Wiryo sebagai luka dan mulai melihatnya sebagai tantangan untuk bertumbuh. Ia mulai memperbaiki hal-hal kecil dalam hidupnya, disiplin waktu, pengelolaan keuangan, cara berbicara, dan terutama cara bersikap. Ia belajar mendengar tanpa membela diri. Ia belajar menerima kritik tanpa merasa direndahkan. Ego yang dulu sering memberontak, kini perlahan ia jinakkan. Saat bertemu Sari, Raka juga berubah. Ia tidak lagi hanya berkata, "Aku akan berjuang," tapi menunjukkan ketenangan yang baru. "Aku mau pelan-pelan, Sar. Bukan supaya ayahmu kalah, tapi supaya beliau percaya." Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat sesuatu yang berbeda di wajah Raka. Bukan lagi ambisi yang meledak-ledak, tapi kedewasaan yang tenang. Di dalam hati Raka tumbuh satu tekad baru. Ia tidak akan mendekati Pak Wiryo sebagai pria yang menuntut restu, tapi sebagai anak muda yang siap diuji dan dibentuk. Ia sadar kepercayaan tidak bisa dipaksa, hanya bisa dibangun lewat waktu dan sikap. Malam itu, Raka berdiri di depan cermin dan menatap pantulan dirinya sendiri. Ia tidak lagi melihat pria yang terluka karena ditolak. Ia melihat pria yang sedang belajar menurunkan kepala tanpa kehilangan harga diri. Ia berbisik pelan, "Aku tidak akan melawanmu, Pak. Aku akan membuktikan diriku dengan sabar." Dan disitulah perjalanan Raka benar-benar dimulai. Bukan sebagai kekasih yang terluka, tapi sebagai calon menantu yang sedang ditempa oleh keadaan. Pagi itu udara terasa sejuk ketika Raka berdiri di depan pagar rumah Pak Wiryo. Tangannya menggenggam plastik berisi buah-buahan sederhana. Tidak mahal, tidak mencolok. Ia menarik napas panjang sebelum menekan bel. Kali ini, ia datang bukan sebagai pria yang membawa harapan restu, melainkan sebagai manusia yang ingin belajar hadir. Pintu dibuka oleh Ibu Sari. Wajahnya tampak terkejut, lalu tersenyum kecil. "Mas Raka?" "Saya cuma mau silaturahmi, Bu," jawab Raka sopan. "Kalau Bapak berkenan." Pak Wiryo terlihat dari dalam, duduk di kursi teras, membaca koran. Tatapannya terangkat sesaat, lalu kembali ke halaman yang sama. Tidak ada sambutan, tidak ada penolakan. Hanya keheningan yang terasa canggung. Raka duduk di kursi paling ujung. Ia tidak membuka topik apapun tentang pernikahan, tidak menyinggung masa depan, tidak juga menyinggung penolakan yang lalu. Ia hanya menjawab jika ditanya. Selebihnya diam dan memperhatikan. Sikap itu membuat suasana tetap dingin, tapi tidak memanas. Beberapa hari kemudian, Raka datang lagi. Kali ini ia melihat pagar samping rumah Pak Wiryo miring. Engselnya berderit setiap dibuka. Tanpa banyak bicara, Raka meminta izin untuk memperbaikinya. Pak Wiryo hanya mengangguk singkat. Di bawah terik matahari, Raka mengencangkan baut, mengolesi engsel dengan oli, dan membersihkan halaman tanpa diminta. Bajunya basah oleh keringat. Tangannya kotor oleh debu, tapi wajahnya tetap tenang. Pak Wiryo mengawasinya dari kejauhan, tanpa komentar. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Raka hadir, membantu, lalu pulang. Kadang ia mengantar Ibu Sari ke pasar. Kadang ia hanya duduk menemani Pak Wiryo minum kopi, mendengarkan cerita lama tentang sawah, tentang kerja keras, tentang masa-masa sulit yang tak pernah diceritakan pada anak-anaknya.
Raka belajar satu hal penting. Kedekatan tidak dibangun lewat kata-kata manis, tapi lewat kebiasaan kecil yang konsisten. Namun tidak semua berjalan mulus. Ada hari-hari di mana Raka merasa diabaikan. Ada kalanya Pak Wiryo berbicara dengan nada dingin, seolah keberadaan Raka hanya sekedar bayangan. Pernah suatu sore, Pak Wiryo berkata singkat, "Kamu nggak capek datang ke sini terus?" Raka tersenyum tipis. "Capek, Pak, tapi saya nggak keberatan." Jawaban itu membuat Pak Wiryo terdiam. Tidak ada pujian, tidak ada senyum. Tapi sejak hari itu, Pak Wiryo tidak lagi menyuruh Raka pulang lebih cepat. Di sisi lain, Sari seringkali gelisah. Ia takut Raka terlalu terluka. "Mas, kamu yakin kuat?" tanyanya suatu malam. Raka mengangguk. "Aku nggak datang untuk menang, aku datang untuk belajar." Waktu berjalan, Raka semakin paham kebiasaan Pak Wiryo. Kopi pahit tanpa gula, jam tidur yang teratur, dan prinsip hidup yang keras tapi lurus. Raka tidak berusaha menyenangkan dengan kepura-puraan. Ia tetap menjadi dirinya sendiri, hanya saja lebih sabar dan rendah hati. Suatu hari, Pak Wiryo jatuh sakit ringan. Tanpa diminta, Raka datang membawa obat dan sup hangat. Ia tidak lama, hanya memastikan keadaan, lalu pergi. Pak Wiryo memperhatikannya dengan tatapan yang sulit ditebak. Malam itu, Pak Wiryo berkata pada istrinya, "Anak itu nggak banyak omong." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Raka yang tak mendengarnya langsung, itu adalah perubahan besar. Karena bagi pria seperti Pak Wiryo, diam yang tidak menolak berarti membuka ruang. Raka pulang dengan tubuh lelah, tapi hatinya terasa lebih ringan. Ia tahu jalannya masih panjang, restu belum di tangan, tapi dinding yang dulu kokoh kini mulai menunjukkan retakan halus. Ia belajar bahwa mendekati calon mertua yang tidak merestui bukan soal membuktikan kehebatan, melainkan menunjukkan ketulusan yang tidak goyah meski tak dihargai. Dan malam itu, sebelum tidur, Raka berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan terus datang selama aku masih bisa menghormati." Hari itu, rumah Pak Wiryo lebih ramai dari biasanya. Beberapa kerabat datang dari luar kota. Sebagian tetangga ikut singgah. Suasana yang biasanya tenang berubah menjadi penuh suara dan tawa. Raka datang seperti biasa, tanpa undangan khusus, tanpa keinginan menonjolkan diri. Ia hanya membawa niat membantu, seperti yang selalu ia lakukan. Ia membantu mengangkat kursi, menyuguhkan minuman dan membereskan halaman. Tidak banyak bicara. Namun, di tengah keramaian itu, Raka mulai merasa tatapan-tatapan asing menilainya. Ada yang memandangnya heran, ada yang berbisik pelan, ada pula yang tersenyum tipis penuh arti. Pak Wiryo duduk di tengah tamu-tamu, sosok yang paling dihormati. Obrolan mengalir ke berbagai arah, hingga tanpa disadari, topik itu muncul. "Ini calon menantu ya, Pak?" tanya salah satu kerabat sambil melirik ke arah Raka. Suasana sejenak hening. Raka yang sedang menuang teh berhenti sejenak, tapi tetap menunduk, berpura-pura tak mendengar. Jantungnya berdegup kencang. Pak Wiryo tersenyum tipis, senyum yang sulit diartikan. "Belum," katanya singkat. Lalu dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang, ia melanjutkan, "Anak muda sekarang banyak yang niatnya besar, tapi tanggung jawabnya belum tentu." Kalimat itu jatuh seperti palu. Beberapa orang tertawa kecil, yang lain saling pandang, seolah mengerti maksudnya. Raka merasa wajahnya panas, telinganya berdenging. Tangannya yang memegang teko bergetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Salah satu tamu menimpali, "Ya, namanya juga cinta, kadang bikin lupa realita." Raka berdiri kaku. Dalam kepalanya ada dorongan kuat untuk membela diri. Ingin berkata bahwa ia bekerja keras, bahwa ia tidak malas, bahwa hidup tidak bisa diukur dari hasil instan. Tapi kata-kata Sintiga terngiang kembali. Turunkan ego, jangan melawan. Ia menarik napas panjang, lalu dengan suara pelan tapi jelas berkata, "Bapak benar. Semua mata tertuju padanya. Saya memang belum jadi siapa-siapa, dan mungkin belum pantas dibanggakan. Tapi saya sedang belajar bertanggung jawab, pelan-pelan.
Tidak ada pembelaan berlebihan, tidak ada nada tinggi, hanya kejujuran yang sederhana. Ruangan mendadak hening, tala tawa kecil menghilang. Pak Wiryo menatap Raka lama. Tatapan itu tajam, seolah ingin menembus dada Raka dan melihat apakah kata-kata itu sungguh berasal dari hati atau hanya sandiwara. Raka kembali ke dapur, membantu tanpa suara. Di sana ia berhenti sejenak. Dadanya terasa sesak, matanya panas. Ia menggenggam kain lap erat-erat, menahan emosi yang hampir meluap. Di sudut dapur, Sari memperhatikannya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin menghampiri, ingin memeluk, ingin meminta maaf atas semua ini. Tapi Raka hanya menggeleng pelan, seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Padahal tidak. Hari itu adalah hari terberat sejauh ini. Sepulang dari rumah Pak Wiryo, Raka berjalan kaki lebih lama dari biasanya. Ia membiarkan malam menelan langkahnya. Ia merasa harga dirinya diinjak di depan banyak orang. Tapi di balik rasa sakit itu, ada kesadaran pahit yang mulai tumbuh. Jika ia pergi sekarang, semua kesabarannya akan sia-sia. Malam itu, Raka duduk sendirian di kamar kos. Tidak ada musik, tidak ada ponsel. Ia hanya menatap dinding kosong. Air mata akhirnya jatuh, bukan karena malu, tapi karena lelah menahan diri. Ia berkata pelan pada dirinya sendiri, "Kalau aku bertahan, aku mungkin akan lebih sakit. Tapi kalau aku pergi, aku akan menyesal seumur hidup." Di rumah Pak Wiryo juga suasana tak sepenuhnya tenang. Setelah para tamu pulang, Pak Wiryo duduk sendirian di teras. Ia mengingat kembali wajah Raka, wajah anak muda yang direndahkan, tapi memilih menunduk, bukan melawan. Dalam hati kecilnya ada suara yang mengganggu. Tidak semua orang sekuat itu. Pak Wiryo menyesap kopinya perlahan. Untuk pertama kalinya, keraguan muncul bukan pada Raka, tapi pada penilaiannya sendiri. Dan di dua tempat berbeda malam itu, di kamar kos yang sempit dan di rumah besar yang sunyi, dua pria sama-sama terjaga, sama-sama berpikir, dan sama-sama mulai berubah, meski belum berani mengakuinya. Waktu berjalan tanpa pengumuman apapun. Tidak ada perubahan sikap yang drastis, tidak ada kata maaf, apalagi restu. Namun bagi Raka, hari-hari setelah kejadian itu justru terasa lebih sunyi dan lebih berat. Ia tidak lagi datang sesering dulu, bukan karena menyerah, tapi karena ingin memastikan setiap kehadirannya benar-benar berarti. Raka memusatkan diri pada satu hal yang selama ini menjadi alasan utama penolakan, tanggung jawab. Ia menambah jam kerja, menerima proyek sampingan, dan mengatur ulang hidupnya dengan disiplin yang baru. Tidak ada unggahan keberhasilan, tidak ada cerita besar. Hanya kerja, pulang, tidur, dan bangun untuk mengulang hal yang sama. Sari melihat perubahan itu dengan perasaan campur aduk. "Kamu terlalu memaksakan diri," katanya suatu malam. Raka tersenyum lelah. "Aku cuma mau memastikan kalau suatu hari aku bicara, aku nggak sedang berjanji kosong." Hari itu tiba tanpa diduga. Ibu Sari jatuh sakit mendadak dan harus dibawa ke klinik. Pak Wiryo terlihat panik, tapi tetap berusaha tegar. Sari kebingungan mengurus administrasi. Di saat itulah Raka datang, tanpa diminta, tanpa panggilan. Ia mengantar ke klinik, membantu biaya awal, mengurus obat, dan memastikan Ibu Sari pulang dengan aman. Tidak ada kata nanti diganti, tidak ada hitung-hitungan. Semua ia lakukan dengan tenang, seolah itu hal yang wajar. Pak Wiryo memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat Raka tidak sibuk mencari perhatian. Bahkan saat Ibu Sari mengucapkan terima kasih, Raka hanya menjawab singkat, "Sama-sama Bu, yang penting Ibu sehat." Beberapa hari setelahnya, Pak Wiryo membutuhkan bantuan mengurus dokumen lama untuk urusan tanah, hal yang rumit dan memakan waktu. Raka membantu menyusunnya malam demi malam, memeriksa berkas satu persatu, tanpa mengeluh. Ketika lelah, ia diam. Ketika bingung, ia bertanya dengan sopan. Dalam diam itu, Pak Wiryo mulai melihat sesuatu yang tidak ia temukan sebelumnya. Ketenangan orang yang siap memikul beban, bukan sekedar ingin diakui. Suatu sore, saat mereka duduk berdua di teras,
Pak Wiryo berkata tanpa menatap langsung, "Kamu kerja keras." Kalimat itu pendek, tidak hangat, tidak juga dingin. Tapi bagi Raka, itu adalah kalimat terberat yang pernah ia terima karena datang setelah sekian lama hening. Raka menunduk hormat. "Saya masih jauh dari cukup, Pak." Pak Wiryo tidak menjawab, tapi ia tidak menyela, tidak mengalihkan topik. Hening yang tercipta terasa berbeda, bukan lagi jarak, melainkan ruang. Malam itu, Pak Wiryo terbangun dan duduk lama di ruang tamu. Ia mengingat semua yang terjadi. Raka tidak pernah memintanya percaya, tidak pernah memaksa, bahkan tidak pernah membahas pernikahan lagi. Anak muda itu hanya datang, bekerja, dan pulang, seperti seseorang yang tahu tempatnya. Pak Wiryo teringat dirinya di masa muda, keras kepala, tidak banyak bicara, menanggung beban sendirian. Dan untuk pertama kalinya ia melihat bayangan dirinya sendiri pada Raka. Di sisi lain, Raka mulai kelelahan, tubuhnya sering sakit, tidurnya tidak teratur. Namun setiap kali ingin mengeluh, ia teringat satu hal, harga dari tanggung jawab memang selalu sunyi. Malam itu, Sari menangis di bahunya. "Ayahku mulai tanya tentang kamu," katanya pelan. Raka terdiam, hatinya bergetar, tapi ia menahan harapannya. Ia tahu, perubahan sejati tidak pernah datang dengan tergesa-gesa. Di akhir malam itu, Raka menatap langit dari jendela kamarnya. Ia tidak tahu apakah usahanya akan berakhir bahagia. Ia hanya tahu satu hal pasti, ia sudah melakukan yang terbaik tanpa melukai siapapun, termasuk dirinya sendiri. Dan jauh dalam hati Pak Wiryo, keyakinan yang selama ini ia pegang mulai goyah. Bukan karena kata-kata manis, tapi karena satu hal yang tak bisa dipalsukan. Tanggung jawab yang dijalani dalam diam. "Kalau kamu mau, aku bisa lanjutkan." Malam itu turun dengan tenang, seolah sengaja memberi ruang bagi percakapan yang selama ini tertunda. Rumah Pak Wiryo tidak seramai biasanya. Hanya suara jangkrik dan desau angin yang sesekali menyusup ke teras. Raka duduk di kursi kayu. Punggungnya tegak, tangannya bertaut di atas lutut. Ia tidak tahu alasan ia dipanggil malam itu. Ia hanya tahu, nada suara Pak Wiryo saat memintanya datang terdengar berbeda. Lebih pelan, lebih berat. Pak Wiryo keluar membawa 2 cangkir kopi hitam. Ia meletakkannya di meja tanpa berkata apapun. Raka menerima cangkir itu dengan 2 tangan, penuh hormat. Mereka duduk berhadapan. Lama. Tidak ada pembuka, tidak ada basa-basi. "Aku dulu seusiamu," Pak Wiryo akhirnya bicara. Suaranya rendah. Pernah berdiri di titik yang sama. Raka terkejut. Ia mengangkat wajahnya tapi tetap diam. "Aku miskin," lanjut Pak Wiryo. "Kerja serabutan, ditolak orang tua istriku, diremehkan, dibilang gak punya masa depan." Ia tersenyum tipis, senyum pahit yang menyimpan banyak kenangan. "Aku keras karena aku takut." Kalimat itu menggantung di udara. Raka merasakannya seperti beban yang selama ini tak pernah diucapkan. "Aku takut anakku mengulang hidup yang sama," kata Pak Wiryo pelan. "Takut dia menangis seperti ibunya dulu. Takut dia menyesal seumur hidup." Raka menunduk. Dadanya terasa sesak tapi bukan karena sakit, melainkan karena memahami. "Saya nggak pernah bermaksud melawan, Pak," ucap Raka akhirnya. Suaranya tenang, tapi jujur. "Saya tahu posisi saya belum pantas. Saya juga tahu Bapak berhak ragu." Pak Wiryo menatapnya lama. Tidak ada ketajaman di mata itu sekarang. Hanya kelelahan seorang ayah yang terlalu lama memikul ketakutan sendirian. "Kamu tahu? Yang bikin aku ragu bukan cuma soal uang." Raka mengangguk pelan, memberi ruang. "Yang bikin aku ragu adalah, apakah kamu akan lari saat hidup menekanmu?" Hening. Kalimat itu menembus Raka lebih dalam dari semua hinaan sebelumnya. Ia menarik nafas, lalu berbicara tanpa tergesa. "Saya nggak bisa janji hidup akan selalu mudah, Pak. Tapi saya bisa janji satu hal. Saya nggak akan pergi saat keadaan sulit. Saya mungkin jatuh, tapi saya akan bangun, pelan-pelan." Tidak ada nada meyakinkan yang berlebihan. Tidak ada kata manis. Hanya kejujuran yang berdiri apa adanya. Pak Wiryo menunduk.
Tangannya gemetar ringan saat memegang cangkir kopi. Ia menyadari sesuatu yang tak ingin ia akui sejak lama. Anak muda di depannya ini tidak sedang menjual harapan, tapi sedang menunjukkan kesiapan menerima kenyataan. "Kamu nggak pernah minta apapun dariku," kata Pak Wiryo lirih. Raka menggeleng. "Saya cuma minta kesempatan buat bertumbuh, Pak. Kalau Bapak belum percaya, saya mengerti." Untuk pertama kalinya, mata Pak Wiryo berkaca-kaca. Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan, menatap halaman yang gelap. "Aku lihat caramu menahan diri. Aku lihat caramu diam saat direndahkan. Dan itu bukan hal yang mudah." Raka merasakan tenggorokannya mengencang. Selama ini ia menahan segalanya sendirian. Mendengar pengakuan itu membuat dadanya hangat dan perih sekaligus. Pak Wiryo berdiri perlahan. "Aku belum pernah sempurna," katanya. "Aku mungkin terlalu keras, tapi aku ingin anakku aman." Raka ikut berdiri, menunduk hormat. "Terima kasih sudah jujur, Pak." Malam itu tidak ada kata restu, tidak ada pelukan, tapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Tembok yang runtuh tanpa suara. Saat Raka pamit, Pak Wiryo berkata satu kalimat yang membuat langkahnya berhenti. "Teruskan caramu, jangan berubah hanya karena ingin diterima." Raka menoleh, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk lebih dalam. "Iya, Pak." Di balik pintu yang tertutup, Pak Wiryo berdiri lama. Ia menghela nafas panjang, seolah melepaskan beban bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat Raka sebagai ancaman bagi masa depan anaknya, melainkan sebagai pria yang sedang belajar menjadi sandaran. Dan di luar rumah itu, Raka melangkah pulang dengan hati bergetar. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi malam itu ia pulang dengan keyakinan baru. Ia akhirnya dipahami. Pagi itu datang dengan cahaya yang berbeda. Matahari menyelinap pelan di sela dedaunan halaman rumah Pak Wiryo. Tidak menyilaukan, tidak pula muram, seolah tahu hari ini bukan hari biasa. Raka berdiri di luar pagar, menarik napas panjang. Ia dipanggil kembali, bukan dengan nada dingin, bukan pula dengan perintah. Hanya satu pesan singkat dari Sari malam sebelumnya. "Ayah mau ketemu, datanglah besok pagi." Tidak ada kepastian apa yang akan terjadi, dan justru itulah yang membuat langkah Raka terasa berat sekaligus jujur. Ia tidak membawa harapan berlebihan. Ia sudah terlalu lama belajar bahwa menunggu dengan tenang jauh lebih bermartabat daripada berharap dengan tergesa. Di ruang tamu, Pak Wiryo duduk berhadapan dengan istrinya. Sari berdiri di samping. Tangannya saling menggenggam, matanya gelisah. Ketika Raka masuk, Pak Wiryo menoleh dan mengangguk singkat. Anggukan yang dulu terasa mustahil. "Duduk," kata Pak Wiryo pelan. Raka duduk, punggungnya tegak, kepalanya sedikit menunduk. Ia menunggu. Pak Wiryo tidak langsung bicara. Ia mengambil waktu, menatap wajah Raka lama. Wajah yang dulu ia nilai kurang, terlalu sederhana, terlalu biasa. Tapi pagi itu, ia melihat sesuatu yang lain. Ketenangan yang tidak dibuat-buat, dan kesiapan yang lahir dari proses panjang. "Kamu tahu," kata Pak Wiryo akhirnya, "restu itu bukan soal suka atau tidak suka." Raka mengangguk pelan. "Restu adalah tanggung jawab orang tua," lanjutnya. "Dan tanggung jawab itu berat. Salah memberi, anak bisa menderita seumur hidup." Sari menunduk, nafasnya tertahan. Pak Wiryo berdiri, langkahnya pelan tapi mantap. "Aku sudah melihat caramu," katanya. "Bukan sehari dua hari, bukan saat kamu kuat saja, tapi saat kamu lelah, kamu tetap bertahan." Raka menelan ludah, dadanya bergetar. "Kamu tidak sempurna," kata Pak Wiryo jujur, "tapi aku juga tidak mencari kesempurnaan." Ia berhenti tepat di depan Raka. "Aku mencari pria yang tidak lari saat hidup menekan." Hening, detik-detik terasa panjang. "Aku tidak akan bilang semuanya akan mudah. Aku juga tidak bisa menjamin hidup kalian akan lebih baik dari hidupku." Ia menarik napas dalam-dalam. "Tapi aku percaya, kamu akan bertanggung jawab." Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghantam hati Raka lebih kuat dari apapun yang pernah ia dengar. Pak Wiryo menatap Sari. "Kalau kamu yakin dan kamu siap hidup sederhana sambil bertumbuh, maka aku tidak akan menghalangi." Sari menangis. Tangis yang selama ini tertahan akhirnya pecah.
Ia menutup mulutnya, bahunya bergetar. Ibu Sari memeluknya erat. Raka berdiri, tangannya gemetar. Ia menunduk dalam-dalam, lebih dalam dari sebelumnya. "Terima kasih, Pak," ucapnya dengan suara serak. "Saya tidak janji hidup mewah, tapi saya janji tidak akan meninggalkan Sari dalam keadaan apapun." Pak Wiryo mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia mengulurkan tangan. Raka menyambutnya dengan dua tangan penuh hormat. Jabat tangan itu tidak lama, tapi cukup untuk menghapus jarak bertahun-tahun. Hari itu tidak ada pesta, tidak ada euforia berlebihan. Hanya makan siang sederhana, obrolan ringan, dan suasana yang perlahan hangat. Tapi justru disitulah keindahannya. Restu yang datang tanpa teriakan, tanpa drama, hanya dengan keyakinan. Sore menjelang, Raka pamit pulang. Di depan pintu, Pak Wiryo berkata pelan, "Jaga caramu, jangan berubah hanya karena sudah diterima." Raka mengangguk, "Saya akan ingat itu, Pak." Di perjalanan pulang, Raka berhenti sejenak di pinggir jalan. Ia menatap langit yang mulai jingga. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Bukan air mata luka, tapi air mata lega. Ia teringat semua malam panjang, semua hinaan yang ditelan, semua ego yang ia runtuhkan. Ia sadar satu hal penting. Restu bukan hadiah untuk orang yang paling hebat, tapi untuk orang yang paling sabar dan bertanggung jawab. Dan di rumah besar itu, Pak Wiryo berdiri di jendela, menatap punggung Raka yang menjauh. Untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Bukan karena yakin masa depan akan cerah, tapi karena ia percaya anaknya kini bersama pria yang tidak menyerah ketika diuji. Perjalanan panjang itu akhirnya sampai, bukan di titik sempurna, tapi di titik yang paling manusiawi.